Kabar gembira, program prioritas Profesor Abdul Mufti adalah penyelesaian guru honorer untuk masa depan pendidikan. Profesor Abdul Mufti yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah, kini resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikbud, dan berkantor di Gedung A Kompleks Kemendikbud-Ristek Dikti. Dalam acara serah terima jabatan Sertijab yang berlangsung pada hari Senin 21 Oktober, Profesor Abdul Mufti menyampaikan beberapa hal penting terkait prioritas kebijakan yang akan dijalankannya selama menjabat. Fokus utama kepemimpinan awalnya adalah meninjau kembali berbagai program prioritas yang saat ini berjalan, termasuk penyelesaian status guru honorer yang telah lama menjadi masalah kompleks dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi ASN P3K. Pertama, penyelesaian guru honorer sebagai prioritas. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Menteri Mufti adalah penyelesaian status guru honorer. Beliau menyadari bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, posisi dan kesejahteraan guru perlu mendapat perhatian serius. Program ini tidak bisa diatasi sendiri oleh Kemendikbud, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas instansi, terutama dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Melalui kebijakan ini diharapkan para guru honorer memperoleh kepastian status kepegawaian yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Yang kedua, tinjauan terhadap program pendidikan lainnya. Selain penyelesaian guru honorer, Menteri Mufti menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap berbagai program yang saat ini ada di Kemendikbud-Ristek Dikti. Program-program tersebut meliputi evaluasi ujian nasional atau UN, pengembangan kurikulum merdeka, dan program pendidikan vokasi. Menteri Mufti menekankan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan fokus pada aspek-aspek strategis pendidikan nasional. Menurut Abdul Mufti, program-program ini akan dikaji ulang untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas jangka pendek, menengah maupun panjang. Langkah ini diambil mengingat perubahan besar dalam struktur Kemendikbud-Ristek yang kini telah dipecah menjadi 3 kementerian terpisah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Dalam konteks ini, Abdul Mufti ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang jelas serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh. Yang ketiga, tantangan dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan vokasi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum merdeka yang diperkenalkan pada masa kepemimpinan sebelumnya masih terus dievaluasi untuk mengetahui dampak positifnya terhadap pencapaian siswa. Mufti berencana menelaah lebih lanjut kurikulum ini, terutama apakah pendekatan yang fleksibel dan adaptif sudah diterapkan dengan optimal di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Selain itu, pendidikan vokasi juga menjadi perhatian penting. Menteri Mufti melihat bahwa pendidikan vokasi perlu diperkuat sebagai upaya mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di era industri 4.0. Program pendidikan vokasi perlu dikembangkan dengan kurikulum yang adaptif dan lebih praktis untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan sekolah dan dunia kerja. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap berkompetensi di pasar global. Kemudian keempat, amanat Presiden sebagai landasan kebijakan. Menteri Mufti menekankan bahwa langkah-langkah yang diambilnya akan sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan bahwa pendidikan di Indonesia harus berfokus pada peningkatan kualitas dan penguatan sumber daya manusia. Mufti juga menyebutkan bahwa dirinya belum bisa berbicara banyak terkait langkah konkret yang akan diambil, mengingat masih banyak program yang perlu ditelaah dan disesuaikan dengan kondisi terkini.
Namun dia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Selain itu, melalui evaluasi menyeluruh, Abdul Mufti berharap mampu membangun kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan sebagai fondasi pendidikan jangka panjang di Indonesia. Langkah awal Abdul Mufti di Kemendikdasmen memberi sinyal positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Dengan fokus pada penyelesaian masalah guru honorer, evaluasi kurikulum, dan pengembangan pendidikan vokasi, diharapkan ada pembaruan signifikan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi dunia pendidikan nasional. Namun, mengingat kompleksitas masalah pendidikan di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh Menteri Mufti tidaklah mudah. Dengan pendekatan yang melibatkan instansi dan komitmen terhadap amanat Presiden, Mufti diharapkan mampu menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.